jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini kami akan mewawancarai Bapak terkait pengelolaan pembelajaran. Pertanyaan yang pertama, perangkat apa saja yang dipersiapkan dalam mengajar? Perangkat apa saja yang dipersiapkan dalam mengajar ya? Ya, jadi kami di sini sudah ikut standar dari yang ditetapkan oleh Kemendikbud maupun Kementerian Agama. Ya, jadi yang kami siapkan kalau sekarang untuk kurikulum merdeka ya standar lah. Seperti kami menyusun TP dulu, ATP, terus kami bikin modul begitu. Kami persiapkan perharinya ya. Kami kadang untuk modul itu kami bikin yang per materi dulu. Jadi lebih mudah kami untuk menjabarkannya. Anak-anak juga lebih tahu. Jadi kami tahu juga limit kami sampai di mana. Jadi tidak over gitu. Sebenarnya kalau bikin satu modul langsung utuh, it's okay. Cuma biasanya kami cicil. Jadi dia per materi dulu, nanti di akhir baru kami satukan modulnya begitu. Kalau ditanya perangkat lagi, ya standar aja sih Mbak sebenarnya ya. Ada yang terlalu istimewa dari kami. Perangkatnya standar saja. Berarti kalau untuk satu materi, Pak, berarti untuk berapa pertemuan tuh ya biasanya? Kami setting modulnya, misal materinya agak lumayan banyak, kami setting modulnya misal 2 kali jam pelajaran misalkan. Misal saya di hari Senin, lalu saya ada lagi di hari Rabu, dan materinya belum selesai di hari Senin, ya sudah saya selesaikan satu modul itu di 2 hari atau 2 kali jam pelajaran gitu. Selanjutnya, media yang biasa digunakan dalam pembelajaran apa saja? Ya, media konvensional, media multimedia kami pakai semua. Apalagi kemarin kita habis daring ya, lebih banyak daring. Jadi kami lebih banyak menggunakan WhatsApp, menggunakan Google Form. Karena sekarang sudah mulai luring lagi kembali, ya kan menggunakan multimedia seperti komputer. Walaupun mungkin pelajarannya tidak keterkaitan dengan komputer, tapi kami sebisa mungkin menggunakan multimedia yang ada seperti LCD proyektor. Kami juga kadang menggunakan komputer ya, berbasis multimedia begitu. Selanjutnya, bagaimana cara mengelola kelas dengan baik? Bagaimana cara mengelola kelas dengan baik? Kalau menurut pribadi saya, di awal sebagai guru yang membawa mata pelajaran, kita harus menemukan celah atau celah dari siswa dulu ya. Entah itu dengan kita menceritakan kisah dulu, kisah-kisah inspiratif, atau mungkin kita berdoa bersama, memulai dengan hal-hal yang positif biasanya ya. Memulai dengan hal positif, berdoa dan lain sebagainya, membangun semangat mereka dulu, mungkin dengan permainan kecil, permainan receh. Saya bilangnya receh ya. Permainan kecil-kecil dulu, membangun semangat mereka. Sudah mereka dapat motivasi dari dalam, lalu mendapat motivasi semangat juga dari kita, ya kita mulai. Nah, kadang di dalam kelas itu kita temukan beberapa anak yang kadang ada yang tiduran, kadang ada yang asik ngobrol sendiri. Kalau sudah sampai di tingkat itu, biasanya saya pribadi ya, biasanya saya tegur. Menegurnya bagaimana? Menegur saya lebih ke sarkastik ya. Saya tidak langsung menyebut namanya, tapi saya sebut tindakannya apa. Contoh, disinggung lah ya bahasanya. Saya biasanya begitu. Ada yang tidur di belakang tuh siapa gitu. Nah, biasanya sih saya langsung menyebut tindakannya. Jadi orang-orang yang bertindak itu langsung merasa, walaupun saya tidak sebut namanya. Tapi kalau memang sudah dia tidak peka, baru saya sebut namanya. Biasanya sih begitu. Kalaupun kelas sudah mulai riuh, saya alihkan mereka. Jadi pelajarannya saya stop dulu, saya alihkan mereka. Saya tenangkan dulu riuhnya. Bagaimana cara mengalihkannya? Mungkin saya
menceritakan kembali. Ada mungkin cerita-cerita, kisah-kisah lagi yang saya ceritakan. Biasanya saya pribadi ya, begitu aja. Lanjut. Selanjutnya, bagaimana cara mengukur keberhasilan siswa dalam pembelajaran? Bagaimana cara mengukur keberhasilan siswa dalam pembelajaran? Untuk penilaian, saya tidak terlalu berpatokan dengan nilai mereka, ya. Saya lebih menekankan ke pemahaman mereka soal materi yang diajarkan. Karena kalau mereka paham, mereka pasti bisa, gitu. Jadi saya berusaha keras, bagaimanapun caranya mereka ini bisa paham, gitu. Ya walaupun seberapa keras usaha kita, kadang hasilnya tidak sesuai, ya. Ya jadi terkait asesmen itu, saya tidak terpaku dengan satu metode saja. Kadang saya menggunakan juga lisan, sekedar hanya menanyakan mereka saja, bagaimana soal pelajaran ini, bagaimana soal misalkan saya ngajar tindakan sosial misalkan, atau gejala sosial. Gejala sosial apa aja yang kamu tahu dari hal yang mereka ungkapkan, dari hal yang mereka jelaskan ke saya, itu saya bisa mengukur tuh seberapa paham mereka soal materi. Nah, hasil dari yang mereka jelaskan atau pemahaman mereka itu nanti di akhir semester. Biasanya setiap selesai materi kami kasih asesmen. Jadi setiap materi selalu ada seperti evaluasi, ya. Nah, nanti di akhir semester juga ada evaluasi standar lah. Cuma dengan pengembangan sendiri. Nah, itu menarik tuh Pak. Jadi kan kalau misalnya kita mengukur kemampuan anak-anak nih kan melalui asesmen seperti itu kan kita jadi bisa tahu nih anak-anak tuh paham nggak sama materi kita, karena kan di dalam satu kelas itu nggak semuanya anak-anak tuh bisa paham kan. Nah, jadi caranya Bapak ini sebagai guru di sini bagaimana sih caranya untuk kembali memahami materi yang sudah dilakukan asesmen ini tapi mereka tuh belum paham gitu loh Pak. Bagaimana cara menguatkannya lagi supaya mereka tuh bisa paham di materi ini, jadi enak buat melanjutkan ke materi selanjutnya. Kembali memahamkan mereka. Ya. Bagaimana caranya kembali memahamkan mereka, ya? Saya tanya ke mereka. Kalau belum paham, tanya saja. Jadi saya tidak terpaku dengan harus melanjutkan materi. Yang penting materi yang penting ini bisa mereka pahami. Saya ulang biasanya. It's okay. Untuk saya sih nggak salah, ya. Itu sih saya dari diri saya sendiri. Terus bagaimana kalau mereka belum paham-paham juga? Ya itu poinnya. Bagaimana kalau mereka belum paham-paham juga? Biasanya saya ambil lagi contoh konkret yang ada di dekat mereka. Contoh misalkan kemarin saya mengajar soal gejala sosial. Gejala sosial itu kan banyak. Ada misal anak yang berubah sikapnya, penurunan ini semangat belajarnya dan lain sebagainya. Saya kasih contoh di dekat mereka. Contoh, misal adikmu. Saya kasih contoh dekat dengan mereka. Jadi mereka relate. Semakin relate semakin relate dengan mereka, maka harapan saya, kadang orang berharap tidak juga selalu bisa terpenuhi, ya. Harapan saya dengan relate dengan mereka bisa lebih paham materi. Gitu. Contoh lagi kemarin kenakalan remaja saya bilang. Jadi yang dekat dengan mereka lah. Contoh kenakalan remaja apa ya? Bolos. Saya tidak sebut nama, saya sebut tindakannya. Ada tuh kemarin yang bolos tuh. Sarkastik lagi. Ada tuh kemarin yang bolos jam saya. Jadi secara tidak langsung saya coba memberikan mereka gambaran konkret. Jadi mereka relate, gitu. Yang berkaitan juga dengan materi yang diajarkan. Nah, kalau untuk pengelolaan kelas nih Pak, menurut Bapak tuh enaknya ngajar anak-anak tuh kan, anak-anak biasanya kalau di kelas tuh kan terlalu suntuk, bosan gitu kan, apalagi kalau kita hanya menjelaskan gitu. Nah, menurut Bapak selama Bapak mengajar nih, apa yang mereka senang gitu? Proses belajar yang seperti apa mereka senang, entah itu mau di lapangan kah, atau satu kali seminggu tuh ada pertemuan di lapangan, observasi apa gimana gitu Pak? Ya, terkait dengan di kelas atau di lapangan, saya termasuk salah satu yang paling sering keluar kelas. Kemarin baru saja saya lakukan. Jadi saya bawa anak-anak jalan-jalan sekeliling di sekitar sini saja. Keliling itu untuk pengamatan saja. Mereka mengamati, mengamati apa saja yang mereka lihat. Gitu. Nanti di akhir dari
perjalanan itu saya sebutkan, kalian lihat apa aja? Oh saya lihat mobil pak, saya lihat bapak. Saya lihat bapak. Bisa kamu jelaskan enggak apa namanya, misalkan kemarin gejala sosial itu ya, bisa kamu jelaskan enggak apa kaitannya yang kamu lihat ini sama materi kita? Jadi ada yang mampu menjelaskan, ada yang susah. Duh saya itu ada di kepala tapi nggak bisa saya jelaskan. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada yang bisa menjelaskan, oh kaitannya begini pak, kadang tuh mereka tuh begini dan sebagainya. Saya termasuk sering untuk membawa mereka outdoor, jadi tidak hanya terpaku di kelas, lebih senang yang atraktif sebenarnya, jadi seru juga. Kadang ada serius, kadang sambil bercandanya, itu lebih seru ya. Selanjutnya Pak, strategi apa yang Bapak gunakan dalam mengajar di dalam kelas? Strategi Ya, mungkin Bapak punya strategi tersendiri untuk mengajar di dalam kelas. Bisa dijelaskan? strategi mengajar di kelas ya, itu sih saya lebih banyak storytelling sih sebenarnya. Lalu kan berkaitan juga dengan saya kebetulan mengajar sosial, jadi lebih dekat dengan kehidupan mereka. Jadi saya tampakkan mereka, saya tampilkan ke mereka soal hal-hal yang lagi hits, yang lagi lagi naik di masyarakat Indonesia lah ibaratnya gitu. Contoh seperti saya bawa kasus, mereka lebih antusias gitu. Misal kemarin saya bahas soal ketimpangan sosial. Kenapa sih terjadi ketimpangan sosial? Mereka itu langsung ada yang mau didiskusikan. Mereka langsung bagaimana anak-anak yang di Papua sama anak-anak yang di Jawa. Untuk mereka jadi lebih terstimulus gitu. Jadi saya, kembali lagi ke yang tadi, semakin relate dengan mereka, maka mereka semakin semangat sebenarnya. Kalau menurut saya ya, saya pribadi. Jadi saya mencoba membuat hal-hal itu semakin relate dengan mereka. Contoh itu cerita, contoh itu kasus-kasus hukum. Mereka malah senang sekali kalau bahas kemarin Mirna kayak mana Pak. Jadi akhirnya kami ngomongin orang, maksudnya ngomongin kasus orang gitu. Kemarin yang Atta Halilintar gimana? Kami lihat dari berbagai sisi. Saya tanyakan juga ke mereka, bagaimana kalau kalian yang terlibat dalam kasus tersebut? Mereka bingung. Akhirnya kami mencari solusi bersama. Jadi materinya sebenarnya banyak hal yang bisa kita kaitkan dengan materi yang kita ajarkan. Apalagi itu relate dengan mereka, lebih bagus lagi. Ya, lanjut. Ya. Penilaian bagaimana? Terkait penilaian siswa. Sebenarnya standar aja sih kalau saya. Ya ujian juga. Cuma kadang ini kan dia ada assessment yang di per materi, ada yang di semester ya. Kalau semester ya standar lah, pakai kertas ujian dan lain sebagainya. Nah kalau di assessment yang per materi ini, biasanya saya tidak saklek atau tidak harus menggunakan kertas. Kadang saya suruh mereka bikin karya, proyek. Yes, proyek. Kadang saya suruh mereka sekedar menceritakan aja. Oh ternyata contoh lagi materi gejala sosial. Oh ternyata gejala sosial itu anak-anak remaja. Contohnya seperti apa? Narkoba dan lain sebagainya. Ini kan bisa jelaskan. Dari yang mereka jelaskan itu, saya sudah dapat asesmennya. Penilaiannya saya sudah dapat. Tidak hanya terpaku pada satu media saja untuk assessment. Terkadang hanya saya sekedar bertanya ke mereka, itu sudah termasuk assessment. Tapi pastinya ada kan Pak yang kayak ujian. Oh ada, kalau yang begitu ada. Itu diadakan setiap semester. semester. Kadang di tengah semester juga kami lakukan. Selanjutnya Pak, untuk kurikulum yang digunakan Bapak. Karena kemarin kami ini transisi juga ya, peralihan dari kurikulum darurat ya COVID. Jadi kami baru beralih ke kurikulum merdeka ya, belum ada setahun misalnya. Jadi kami masih mencoba mencari referensi juga ya, masih mengulik lagi ke sana kemari, masih ikut pelatihan ke sana kemari, masih belajar lagi terus. Kalau yang kemarin darurat itu sudah, dan belum ada setahun kami sudah kurikulum merdeka. Itu untuk
semua kelas Pak, ya? Masih terbatas di kelas 10. Berarti kurikulum Merdeka ini masih di kelas 10 aja. Ya, di kelas 10. Untuk kelas 11 dan 12 kami masih menerapkan kurikulumnya kemarin. 13. Ya, ke-13 ya. Ya, K13 ya. 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 Berarti sekolah ini pakai 2 kurikulum ya Pak? Iya, mau tidak mau Pak. Karena harus diterapkan kan. Kalau sebagai guru tuh Pak, bagaimana seperti menghadapi K13 dan kurikulum Merdeka ini sulit dan gampangnya tuh yang mana ya? Kendalanya ya. Ya, kendalanya kayak gitu. Ya kalau kurikulum 13 kan maksudnya kita sudah terbiasa lah dari dulu ya. Sudah hampir 10 tahun ya kurikulum 13, jadi kita terbiasa lah dengan deskripsi, dengan indikator, dengan KIKD dan sebagainya. Nah kalau kurikulum Merdeka ini kan baru sekali ya. Lagi perubahan istilah-istilah itu sebenarnya sama, cuma perubahan istilah itu agak membingungkan kami juga ya sebenarnya. Cuma ya kami terus belajar lah sampai sekarang. Sebenarnya kalau kurikulum 13 itu kan lebih menekankan kepada siswanya ya. Mereka yang lebih banyak aktif ya. Ya jadi kami guru hanya memfasilitasi mereka bagaimana cara mereka belajar, enaknya untuk mereka kayak apa. Jadi kami menyediakan kepada mereka lah yang lebih banyak aktif sebenarnya kan kalau kurikulum Merdeka ini ya. Terkait juga dengan beberapa mata pelajaran baru seperti informatika dan sebagainya. Ya, saya termasuk juga salah satu gurunya gitu. Ya lebih mengedepankan siswa lah yang aktif gitu kan kalau kurikulum Merdeka. Kendalanya paling pembiasaan. Karena mau tidak mau kita harus terbiasa ya. Jadi sampai sekarang kami masih belajar juga, masih cari referensi juga, masih bertanya sana sini juga. Ketika ada pelatihan pasti kami ikut untuk lebih mendalami kurikulum yang baru ini. Gitu. Pertanyaan terakhir sudah nih. Oh, Pak. ya. Jadi Hampir terakhir atau hampir terakhir nih? terakhir sudah Oh, nih Pak. terakhir. Jadi sebagai guru pasti punya harapan kan untuk anak-anak yang ada di MA Al Khairat ini. Nah selain harapan tuh kami juga mau tahu ini pesan dan kesan Bapak selama mengajar di sini, karena teman-teman beliau ini juga alumni di MA Al Khairat kan, jadi termasuk senior saya juga di sini gitu. Nah jadi saya juga mau tahu pesan dan kesan selama Bapaknya mengajar di sini dan harapannya untuk anak-anak MA Al Khairat kedepannya tuh apa? Pesan dan kesan ini pertanyaan yang selalu ada nih, agak sulit nih sebenarnya. Kesan dulu lah ya. Kesan saya sebenarnya selama saya mengajar di sini ya, saya tidak mengambil yang di belakangnya. Selama saya mengajar di sini, dari segi pelajaran sebenarnya sama aja mereka ini dengan sekolah-sekolah yang lain. Kendala mereka paling hanya beberapa ini saja. Mungkin agak lebih ekstra ya kalau untuk Al Khairat ya. Ekstra effort. Kita lebih effort aja sebenarnya di sini. Sebenarnya mereka anak-anak yang bagus. Pesan saya untuk mereka atau bagaimana nih? Pesan untuk Bebas ya, kan, seluruh siswa lah ya di dunia ya. Di dunia wal akhirat ya. Pesan saya, kita sudah mengalami degradasi akhlak, degradasi adab ya. Jadi yang saya tekankan sebenarnya, yang selalu saya tekankan di kelas ketika mengajar, jaga adab, jaga akhlak. Karena adab itu buah dari hasil belajar kita, dan akhlak itu buah dari hasil ibadah kita. Jadi kalau kita belajar dan ibadahnya sudah bagus, insya Allah adab sama akhlak kita bagus. Karena yang dicari sekarang bukan seberapa pintar Anda, tapi seberapa besar Anda menghargai orang. Itu sih pesan saya sebenarnya. Karena melihat fenomena sekarang ini, betapa guru itu mengalami ya bisa dibilang persekusi lah ya. Saya agak miris juga sebenarnya. Dan alhamdulillah di sini tidak ada. Nah, apalagi tadi harapan saya, semoga kita semua ini tetap semangat karena kita berkecimpung di dunia pendidikan. Ya, tetap semangat ya. Itu yang kita butuhkan sekarang. Semangat dalam hal apapun. Karena
yang saya yakini dari dulu sampai sekarang, apa yang kalian tuai itulah yang kalian apa yang kalian tanam itulah yang kalian tuai ya. Sama satu lagi mungkin tidak ada kefanaan, tidak ada kesia-siaan kalau kita sudah berjuang dengan tulus, dengan niat yang baik. Karena saya kutip sedikit hadis ya, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita sudah bermanfaat bagi orang lain, pasti kita dapat manfaat juga dari orang lain. Begitu. Cukup ya? Ya, baik Pak. Jadi kita punya. Waduh, ini ada kisahnya ya. Jadi Nah, apa Pak? Jadi kita punya. Oh, iya. Sedikit lah Pak rezeki, jangan Oh, dilihat dari rezeki. harganya lah Pak ya. Oh iya, saya terima ya, terima kasih. Jadi setelah ini kita boleh Pak minta dokumentasi. Minta Oh, foto, check Pak. picture. Iya. Oke, boleh. Gitu, Pak, ya, oke. Boleh. Mungkin itu saja wawancara dari kami Ya. Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya, saya juga terima kasih mbak-mbaknya, mas-masnya sudah datang hari ini ya. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak ya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.